Shalom, saya kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Pulang. Pulang kemana ya? Saudara, ada satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia, termasuk oleh orang-orang Kristen. Apa itu, saudara? Kematian. Ya, kematian ini sangat ditakuti oleh manusia, termasuk oleh anak-anak Tuhan. Padahal sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh takut kepada kematian, saudara. Kenapa seperti itu? Saudara, Tuhan sudah melakukan sesuatu sehingga manusia tidak perlu lagi takut kepada kematian. Manusia tidak perlu lagi terbelenggu dicekam oleh ketakutan akan kematian. Apa yang Tuhan lakukan? Mari kita baca Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan, saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, manusia ya. Maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Yesus menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, mendapat bagian dalam keadaan sebagai manusia. Untuk apa? Supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi sebetulnya kita anak-anak Tuhan itu tidak perlu takut kepada kematian, karena Yesus sudah menjelma menjadi manusia sama dengan kita, mengalami keadaan seperti kita. Kalau dipukul sakit, kalau dianiaya juga kesakitan dan seterusnya. Bahkan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Kenapa? Supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang mengerti katakan amin. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka, yaitu kita semua, yang dulu seumur hidup berada dalam perhambaan karena ketakutan kepada maut. Jadi sekali lagi, saudara, sebetulnya sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh takut kepada kematian seperti orang-orang dunia. Sangat takut mengalami kematian. Karena ayat ini mengajarkan Yesus menjadi sama dengan kita, menjadi manusia, dan akhirnya mati di salib supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan dengan demikian membebaskan kita yang dulu seumur hidupnya diperhamba oleh rasa takut akan kematian. Yang mengerti katakan amin. Supaya mudah dimengerti, saya berikan ilustrasi. Ya, ilustrasi ini tidak ada di Alkitab, ini ilustrasi ya, supaya mudah jadi mengerti. Ketika iblis dan anak buahnya berhasil membunuh Tuhan Yesus melalui tangan tentara Romawi, Yesus disalibkan, dibunuh di atas kayu salib. Maka iblis dan anak buahnya berpesta pora gila-gilaan. Mereka bersuka cita karena Yesus yang sangat mengerikan, anak Allah yang menjelma jadi manusia, sudah berhasil dibunuh di atas kayu salib. Sehingga mereka memberikan selamat satu sama lain. Selamat ya, musuh besar kita sudah mati. Selamat, selamat, selamat. Gembira ria. Tapi di hari ketiga, tiba-tiba di tengah kegelapan kerajaan iblis muncul suatu sinar yang bertambah lama bertambah besar, makin terang benderang. Dan sinar itu adalah berasal dari kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga dari antara orang mati. Dan sejak itu kerajaan iblis mulai dihancurkan, mulai dikalahkan. Dan nanti puncaknya ketika Yesus datang kedua kalinya, tahap kedua, bukan untuk menyebut gerejanya, tapi untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya.
Anti-Kristen, setan-setan semua dilempar ke dalam lautan api. Iblis orang tua akan ditawan di dalam jurang maut. Dan terakhir nanti, sesudah kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan selama-lamanya di dalam neraka dan tidak pernah keluar lagi. Dan kehancuran kerajaan iblis yang menguasai maut itu dimulai oleh kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan yang hidupnya memuliakan Tuhan tidak boleh lagi dicengkam oleh rasa takut akan kematian. Bahkan kematian adalah apa, saudara? Keuntungan. Saudara, engkau dan aku yang mengerti benar akan kebenaran firman Allah tidak boleh lagi dicengkam oleh rasa takut akan kematian. Seolah-olah kematian itu adalah akhir segala-galanya. No, tidak demikian. Bagi saudara yang saya yang mengasihi Tuhan, yang hidup memuliakan nama Allah, kematian justru permulaan dari kebahagiaan yang luar biasa yang akan kita nikmati. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian juga sekarang. Perhatikan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Seharusnya saudara, Yesus harus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhmu, baik oleh hidupku ketika kita masih hidup, maupun oleh kematianku. Ya, seharusnya you and me, engkau dan aku sebagai anak-anak Allah, hidup kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Baik ketika kita masih hidup, orang bisa melihat Kristus yang ada dalam kita dan mereka memuliakan Allah. Ataupun melalui kematian kita, orang berkata ini adalah manusia Allah yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Do you understand? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Next. For to me, to life is Christ, and to die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau engkau hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, jadi saudara yang takut mati, coba pertanyakan dirimu sendiri. Apakah hidupmu sudah bagi Kristus? Atau bagi yang lain-lain? Atau bagi dirimu sendiri? Tapi kalau engkau hidup bagi Kristus, engkau hidup memuliakan Tuhan dalam hidupmu, maka to die, kematian adalah gain, keuntungan. Mengapa demikian? Next. Mengapa bagi orang-orang yang hidup bagi Kristus kematian adalah keuntungan? Karena jelas saudara, karena bagi kita yang hidup bagi Kristus, kematian itu adalah akhir dari penderitaan kita dan jerih lelah kita di bumi. Dan saatnya kita menerima upah segala perbuatan baik kita yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Saya ulangi saudara, kenapa bagi orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, kematian justru keuntungan? Karena kematian adalah akhir dari penderitaan kita di bumi ini. Saudara, Alkitab mengajarkan, Mazmur pasal 90, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, dia melayang-layap. Dunia ini lembah air mata, saudara. Tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus di dunia ini, ya, tanpa akhir.
Berbagai sebentar masalah lagi datang. Dunia ini lembah air mata. Tapi kematian itu mengakhiri penderitaan yang kita alami di bumi ini. Dan mengakhiri jelih lelah kita. Kerja keras kita yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama. Dan saatnya, kematian itu merupakan saatnya kita menerima upah, reward segala perbuatan baik kita bagi Tuhan dan sesama. Kita lihat ayatnya. Wahyu 22 ayat 12. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku. Membawa apa, saudara? Upah, reward. Untuk apa? Untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat baik-baik, saudara, upah kita itu bukan menurut iman kita. Saudara punya iman yang sangat besar, iman yang bisa memindahkan gunung. Upah saudara bukan itu. Bukan berdasarkan imanmu yang berapa besar pun, tapi berdasarkan perbuatan. Itu harus dimengerti. Banyak orang Kristen mikir jadi orang Kristen yang perlu iman yang besar. Iman perlu, saudara, tapi perbuatan juga perlu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Harus ada iman, harus ada perbuatan. Nah, saudara, next. Kedatangan Tuhan Yesus kepada kita secara pribadi itu artinya innalillahi wa innalillahi rajiun. Kita meninggal dunia, is dead. Tapi kedatangan Tuhan Yesus pada kita secara korporat, secara bersama-sama, itu adalah rapture. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Saat ini umat Kristen di seluruh dunia menunggu-nunggu kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput gerejanya. Tapi bukan semua umat Tuhan. Gerejanya yang kudus, yang tidak bercacat celah. Ya, ketika Tuhan datang, orang-orang yang sudah termasuk bilangan orang-orang kudus lenyap. Malah saya berharap suatu ketika kita sedang beribadah seperti ini, tiba-tiba Tuhan datang. Mana Pak Martin? Loh, kok hilang ya? Ada pakaiannya dok. Dilihat tidak ada lagi orangnya. Yang ketinggalan, nangis bombay. Ya karena kalau yang ketinggalan pasti nanti berhadapan dengan antikris, saudara. Disiksa antikris yang luar biasa. Nah, jadi kedatangan Yesus kepada kita secara pribadi itu kita meninggal dunia. Tapi kedatangan Yesus kepada kita secara korporat bersama-sama itu rapture. Next. Nah, ini saya ceritakan tentang sekilas tentang surga. Sekilas saja, saudara. Wahyu 21 ayat 14. Dan Tuhan Yesus akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara yang kekasih, di surga Tuhan menghapus segala air mata kita. Di bumi ini kita sering nangis, saudara, karena penderitaan, masalah yang berat dan sebagainya. Banyak sekali kesedihan, duka cita terjadi di bumi ini. Makanya saya heran kalau ada orang yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Loh saudara, bumi ini lembah air mata. Saya ingin hidup bukan 1000 tahun selama-lamanya, tapi di surga. Yang mau hidup selamanya di surga, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian. Maut sudah dikalahkan, yang dimulai ketika Yesus mati, bangkit dari orang mati.
Kerajaan maut yang dikuasai iblis sudah mulai dikalahkan. Dan puncaknya nanti sebentar lagi, saudara. Ya, waktu Yesus datang kedua kalinya, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya, jadi di surga tidak ada, saudara. Mau cari duka cita, kesedihan, macam-macam nggak ada lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi. Nah, ada hamba Tuhan, ini juga tidak tertulis di Alkitab. Ya. Jadi saya kalau ngomong, yang tertulis saya ngomong, tapi yang tidak tertulis saya coba memberikan, memberitahu aja. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa nanti di surga semua orang itu umurnya kira-kira 33,5 tahun. Seperti umurnya Yesus ketika mulai melayani dan kemudian mati di salib. Itu adalah umur manusia yang paling kuat, puncak kekuatan manusia. Sekitar umur 30-33 tahun. Jadi ada hamba Tuhan yang mengatakan di surga seperti itu. Jadi kalau saudara ketemu saya, jangan cari yang model begini ya. Cari yang lebih ganteng, Pak. Karena umur saya kembali jadi 30-33 tahun. Itu katanya. Ya saya nggak klaim ya. Jadi jangan bilang, wah Pak Yong ini ajaran sesat nih. Enggak, saya cuma cerita saja, ada yang ngomong begitu. Ya, jadi biarpun saudara sudah bungkuk, sudah nenek-nenek, kakek-kakek, di sana sehat kembali dan umurnya sekitar pemuda ganteng gitu. Tegap 33 tahun ya. Jadi Bapak kalau cari saya di sana, ya jangan cari yang model begini, Pak. Pasti cari yang lebih muda, yang lebih ganteng. Oke, Pak. Tapi harus sama-sama masuk surga. Yang mau sama-sama masuk surga beri tepuk tangan bagi Tuhan. Wahyu 21 ayat 21. Seperti apa sih kondisi surga? Ada 12 pintu gerbang yang terdiri dari 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, jadi kalau emas murni sekali sudah tidak ada campurannya sebagai kaca bening. Itulah surga. Ya, jadi kalau saudara di dunia ini tidak punya emas, nggak apa-apa, saudara. Ya, tapi kok punya emas yang berlimpah-limpah di surga. Karena jalan di surga dari emas murni. Ya, saudara, ada juga hamba Tuhan. Ini tidak tertulis ya. Kalau yang ini kan tertulis. Ada yang hamba Tuhan yang juga cerita. Dia meninggal dunia, rohnya dibawa ke surga. Dia cerita di surga itu karena ada bunga-bunga yang indah. Jadi kira surga itu tempat yang membosankan, saudara ya. Ada orang-orang yang berpikir surga itu wah membosankan gitu. Enggak. Wah indah ya, penuh dengan bunga-bungaan. Nah dia lihat kalau ada orang memetik bunga yang indah itu, bunga itu tumbuh kembali, saudara. Ya. Dan bunga yang dipetik itu tidak akan layu. Dia nanti akan menguap menjadi bau harum. Jadi di surga tidak ada sampah. Ya, kalau di sini orang sering menyampah, ya, di surga nanti nggak ada sampah. Ini pun bukan kata Alkitab ya, kata kesaksian dari pendeta itu. Ya, jadi jangan salah. Kalau saya ngomong yang Alkitab saya bilang Alkitabiah, yang tidak Alkitabiah, ya pendapat orang atau kesaksian orang saya juga katakan. Ya, dan singa dan anak domba bermain bersama-sama. Ya, jadi tidak ada orang digigit singa, dipatuk ular, karena nggak ada. Saudara. Bahkan anak-anak kecil mainan sama ular itu. Ya, karena semuanya tidak ada lagi kematian, tidak ada kesengsaraan. Semuanya sangat indah dan terlalu indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ingin masuk surga katakan tinggi-tinggi. Oh, kita semua ingin masuk surga. Saudara yang kekasih, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa, apa saudara? Menang. Katakan menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Pak Niko, gembala pembina kita selalu berkata, hanya pemenang yang masuk surga.
Siapa mau jadi pemenang? Ya. Saya mau jadi pemenang, katakan. Saya mau jadi pemenang dan masuk surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Loh, pemenang apa, Pak? Pemenang perlombaan, Pak. Enggak, saya kalau berlomba lari sama Pak Daniel pasti kalah, Pak. Bapak sudah sampai di sana, saya baru sampai di sini. Enggak, bukan perlombaan lari, perlombaan adu otot, segala bukan, saudara. Ini menjaga kekudusan hidup kita. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Katakan kira, jaga kekudusan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wahyu 21 ayat 27. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga, sesuatu yang najis. Halo, di sini siapa yang belum pernah berbuat najis, kotor, pikiran kotor, perkataan kotor, perbuatan najis, perbuatan kotor, yang belum pernah, angkat tangan tinggi-tinggi. Loh, kok gak ada? Atau orang yang melakukan kekejian. Siapa yang tidak pernah jahatin orang lain? Wah, sama orang lain selalu baik, gak pernah jahatin orang lain, gak pernah ngomongin yang jahat tentang orang lain, gak pernah ngerasanin orang, gak pernah gosip, gak pernah maki-maki orang, gak pernah gebukin orang. Suami yang gak pernah nendangin istri. Jangan loh, Pak. Nanti saya yang malu, Pak. Anda Pak Daniel baik orangnya. Ya, siapa yang nggak pernah melakukan kekejian, najis, pikiran kotor, perkataan kotor, perbuatan kotor, kekejian, berbuat jahat sama orang lain, ya. Atau nggak pernah, Pak, saya nggak pernah, Pak, saya nggak pernah berbuat kotor, Pak, saya nggak pernah berbuat najis, Pak, saya nggak pernah berbuat keji. Oke. Atau dusta, yang nggak pernah bohong. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau perlu 10 jari, ya dengan kakinya sekali. Bukan 10 ya, 20 jari. Yang nggak pernah angkat tangan. Kalau ada itu kebangetan loh. Ya itu betul-betul kalau ada saya turun loh, Pak. Ya kalau Bapak bilang saya nggak pernah, Pak Yogi, Bapak maju, Pak, saya turun. Saya pernah, Pak. Jadi saya nggak layak gitu, Bapak yang layak kan. Nggak pernah berbuat kekejian, nggak pernah berbuat kenajisan, nggak pernah dusta, nggak pernah. Bapak kesini, saya turun, Pak. Ya ini orang yang luar biasa bohongnya. Nggak ada, saudara. Itu sebabnya tidak ada seorang pun bisa masuk ke surga dengan kekuatannya sendiri. Surga itu begitu murni, suci, tidak ada dosa masuk surga. Sedangkan kita semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, masuk neraka. Nggak ada yang bisa. Itu sebabnya Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Dosa kita ditanggung, dibayar oleh Yesus, sehingga kita dianggap layak masuk surga. Do you understand? Saudara, jadi tidak seorang pun yang bisa masuk surga dengan kekuatan sendiri. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, nama kita tercatat dalam kehidupan anak domba di surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ini perlu saya beritahu dengan sangat-sangat jelas ya. Karena banyak orang itu tidak mengerti. Keselamatan saudara dan saya masuk surga itu karena apa? Karena perbuatan baik saudara atau karena percaya korban Kristus? Percaya korban Kristus ya. Ini ingat baik-baik. Tidak seorang pun bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya. Karena kalau demikian saudara harus 0 dosa baru bisa masuk surga. Tidak ada yang gitu. Tapi karena kita percaya Yesus, dosa kita ditanggung Yesus, kita dianggap layak masuk surga karena dosanya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau kita berdosa lagi, minta ampun. Do you understand? Itu sebabnya kita layak masuk surga. Tetapi setelah itu
Kita harus menjaga kekudusan kita. Keselamatan kita yang sudah kita terima itu kita harus jaga. Saudara, supaya saudara jelas ya. Waktu Yesus disalibkan, di sebelah kanan Tuhan Yesus ada penjahat besar yang disalibkan juga. Hukuman salib oleh orang Romawi itu bukan hukuman sembarang, itu untuk penjahat besar, saudara. Bukan kalau nyuri ayam terus disalib, enggak, saudara. Nyuri ayam yang paling digebukin itu. Ini penjahat besar di samping kanan Tuhan Yesus. Tapi beberapa jam sebelum dia mati, dia ngomong gini, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat besar ini, perampok, pembunuh, pemerkosa, dan macam-macam, ini beberapa jam sebelum dia mati, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai raja yang akan datang. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus, surga. Itu surga tingkat pertama, saudara. Jadi, dan penjahat ini setelah ngomong gitu, berapa jam kemudian dia mati, saudara. Nggak sempat turun dari salib apa, dia belum berbuat apa-apa sama sekali. Dia hanya terima Yesus, percaya Yesus, masuk surga. Tapi tidak terima upah. Tapi saudara dan saya kan lain. Setelah kita terima Yesus, kita masih hidup sekian tahun lagi. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Keselamatan yang sudah kita terima harus dijaga baik-baik. Bahkan harus dikembangkan. Dengan perbuatan baik, dengan macam-macam. Dan apa yang kita lakukan sesudah kita terima Yesus, itu menjadi upah jerih kita di surga. Karena upah dasarnya adalah perbuatan. Penjahat tadi masuk surga, tapi tidak terima upah. Dia tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tapi saudara dan saya yang masih hidup lama sesudah terima Yesus, engkau bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Dan upahmu besar di surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Jadi pastikan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan tidak pernah dihapus lagi. Next. Saudara, ada yang mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat. One safe, always safe. Itu bisa benar kalau sudah setelah selamat sudah terus memegang keselamatanmu. Tapi kenyataannya kan sebagian besar orang mungkin jatuh dalam dosa lagi. Setelah Pak Daniel terima Yesus, masih berbuat dosa enggak, Pak? Iya, kalau tidak minta ampun, binasa di api neraka. Jelas, saudara. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Apa buktinya? Buktinya ayat ini. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Pakaian putih bicara tentang kekudusan. Aku, Tuhan Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab. Artinya kalau tidak menang, namanya dihapus enggak? Loh. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Bicara tentang pakaian kekudusan. Dan aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya kalau kita kalah, nama kita dihapus enggak? Dihapus dari kitab kehidupan. Ini loh saudara, tolong dimengerti benar-benar. Ya saya itu, waduh, seringkali sedih. Karena orang Kristen banyak yang tidak ngerti kebenaran ini. Mereka pikir, aku kan selamat oleh iman. Aku sudah terima Yesus, aku pasti selamat, pasti masuk surga. Iya kalau engkau langsung mati, seperti penjahat di samping kanan Tuhan Yesus. Terima Yesus langsung mati. Masuk surga tapi tidak terima upah. Tapi kan kita masih hidup lama setelah terima Yesus. Nah selama kita hidup bertahun-tahun di bumi ini, kita hidup dalam dosa, dalam perzinahan, dalam korupsi, dalam macam-macam, tidak minta ampun, akan binasa. Ya, jadi karena itu saudara harus menang. Setelah terima Yesus, keselamatan di tanganmu, tapi engkau masih harus ikut perlombaan iman, mempertahankan imanmu sampai ke garis akhir. Ya, engkau harus menang. Barang siapa menang, kata Yesus, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya.
Jadi katakan, saya harus terima Yesus. Dan saya harus jadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan salah-salah. Ini kadang-kadang pengajaran ini bisa diputar balik, saudara. Pak Yongki itu ngajarin ajaran-ajaran sesat. Masa katanya orang selamat bukan hanya karena terima Yesus, bukan hanya karena iman. Loh, saya bilang orang selamat karena iman, saudara, ya, karena terima Yesus. Tapi setelah terima Yesus, engkau masih hidup lama, aku masih hidup lama. Dan selama hidup itu kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Dan kalau kita tidak bertobat, nama kita akan dihapus. Tadi kan sudah lihat sendiri dari kitab kehidupan. Karena itu, setelah terima Yesus, sepanjang hidup saudara, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Kita harus menjadi pemenang-pemenang. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, bila kita masih hidup di dunia ini, artinya kita harus, mari kita baca seluruhnya aja. 1, 2, 3. Bila masih hidup di dunia ini, artinya kita harus bekerja menghasilkan buah. Yang mau bekerja menghasilkan buah, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini ayatnya, Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Ini kata Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua arah, kata Paulus. Aku ingin pergi, aku ingin pulang dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus sudah banyak mengalami penderitaan, kesulitan karena memberitakan Injil, berkali-kali mengalami karam kapal, dirajam batu, dianiaya, macam-macam kelaparan, telanjang dan sebagainya. Dia merasa dia ingin pergi, pulang ke rumah Bapa dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik bagi Paulus, karena dia akan berhenti dari penderitaannya dan dia menerima upah dari jerih dia. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Maaf saudara, saya pun merasa seperti itu. Ya, saya secara pribadi, saya ingin pergi ke rumah Bapa, diam bersama Kristus. Itu jauh lebih baik bagi saya. Tapi karena kamu, saya lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Sekarang ini saya lihat, maaf saya tidak menghakimi siapa-siapa. Begitu banyak ajaran macam-macam di medsos. Pendeta satu menjelekkan, pendeta lain menjelekkan, macam-macam aneh-aneh. Saudara, bertengkar begini. Waduh, satu bilang ini sesat, ini begini. Wah, saya sedih sekali, saudara. Ya, itu sebabnya saya berusaha dalam khotbah saya counter, saudara. Saya tidak adu argumentasi dengan pendeta lain, saudara. Tapi kepada jemaat yang saya pimpin, saya gembalakan, saya tidak mau saudara disesatkan oleh ajaran yang aneh-aneh, saudara. Ya, itu sebabnya saya ajarkan apa yang ditulis oleh Alkitab, ya, supaya saudara jangan tersesat kemana-mana. Ini akhir zaman. Ada begitu banyak penyesatan. Ya. Yesus berkata, bila aku datang kelak, adakah akan kudapati iman di bumi? Saya takut sudah dengan ayat itu. Saya ngerti. Sebelum Yesus datang, saat sekarang ini, ada begitu banyak pengajaran yang aneh-aneh macam-macam, yang menyesatkan orang Kristen, bahkan yang paling sungguh-sungguh pun bisa disesatkan kalau mereka tidak mengerti kebenaran firman Allah. Karena itu saya bilang, Tuhan, aku lebih senang pergi kepadamu dan diam bersama-sama dengan Engkau. Itu jauh
lebih baik bagiku. Tapi karena kamu, jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena harus ada yang membela, harus ada yang mempertahankan iman saudara, harus ada yang berusaha menjaga jangan sampai ada satu domba pun yang Tuhan percaya kepada saya itu disesatkan oleh apapun juga. Karena itu saya berdoa, Tuhan, saya ingin pulang, tapi kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Karena saya rindu melihat semua jemaat yang Kau percayakan di bawah pengembalaan saya itu selamat sampai akhir, tidak berhenti di tengah jalan karena disesatkan oleh ajaran yang aneh-aneh, oleh ajaran yang bermacam-macam, satu sama lain saling menjelekkan, saling menghina, saling mengata-ngatain dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan. Dan di sini kita tidak lakukan seperti itu. Tapi yang saya mau lakukan bagi saudara, mari kita ikut firman Tuhan dengan benar. Saya ajarkan firman Tuhan dengan benar. Kalau saya mau khotbah, saya kadang-kadang sampai cari-cari, saudara. Jangan sampai yang saya katakan ini keliru. Ya, saya cari, benar nggak yang saya katakan ini. Karena saya tidak mau saudara disesatkan dengan cara apapun juga. Saudara, berdoalah. Ya, tapi saya bilang bukan kehendak saya yang jadi, Tuhan. Kalau Engkau ingin saya pulang, haleluya, saya pulang. Tapi kalau Engkau ingin saya tetap tinggal karena jemaat, saya juga mau. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku yang jadi. Amin.